Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kami kelompok 1 yang akan membawakan materi studi Pancasila sebagai landasan nilai dengan pengembangan ilmu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solehah. Langsung saja kepada perkenalan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Nashwadia Zahrani Putri dengan NIM 215030107111090, alamat Purwakarta, Jawa Barat, dan alamat email nashwadiazhrnptr@gmail.com. Nama saya Marcella Gita Sitepu dengan NIM 215030107111105, alamat Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Andriananda dengan NIM 215030107111005, alamat Jalan Batu Sujono nomor 9 Malang, email vanisat@student.ub.ac. Perkenalkan, nama saya Cianisa Mariela Cahya dengan NIM 215030171111083 dengan alamat Sukoharjo, Jawa Tengah, alamat email cianisa65@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Farah Liatika Putri, NIM 215030107110008, alamat Lamongan, Jawa Timur, email farahaliatikaputri@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Lupi Febriani Tias, NIM 215030110111091, alamat Purwokerto, email lukifei13@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Gibran Abadinur, NIM 215307070711007, alamat Jakarta, alamat email rabanigibran11@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Irsyad Adrianto Utoro dengan NIM 215030107111095. Alamat di Depok, email irsyadadrianto@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Haifa Dinda Holauna dengan NIM 215030107111124, alamat di Jakarta, email haifadinda17@gmail.com. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. DRH Aulaniam, DES, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kemudian kepada Profesor Gugus Irianto, MSA, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Insinyur Sasmito Jati, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, yaitu Profesor Dr. Andes Bambang Supriyono, MS. Kemudian kepada Kajur Dr. Fadilah Amin, MAP, PhD. Dan kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solehah, AMD, HYPST, MKes, IPU ASEAN ING, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Adapun daftar isi dari materi yang akan kami presentasikan malam ini, yaitu yang pertama ada perkenalan anggota.
serta ucapan terima kasih yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemateri yang pertama. Ya, saya akan membawakan materi bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Pendidikan di Indonesia saat ini masih mengkhawatirkan. Terjadi banyak kesenjangan antara desa dan kota. Tenaga pengajar yang belum mendapat hak sebagaimana seharusnya. Berganti-gantinya kurikulum dan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Hal-hal tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia, mengingat bahwa pendidikan merupakan tonggak penyebaran ilmu pengetahuan. Apabila masalah dalam bidang pendidikan tidak segera terselesaikan, akan terjadi banyak masalah seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan buruknya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu, akan marak terjadi kesimpang siuran informasi yang disebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Seperti yang biasa disebut dengan hoaks, masalah yang sedang marak terjadi di Indonesia yang diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat. Dalam hal ini, penting sekali adanya peran dari setiap bulir sila Pancasila sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terkait hal dalam bidang pendidikan yang sudah sesuai dengan Pancasila dan mana yang belum, agar kemudian dapat diperbaiki dan diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kepada pemateri, dipersilakan. Adapun rumusan masalah yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, bagaimana prinsip penerapan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu apa ilmu pengetahuan saat ini sudah berjalan sesuai nilai Pancasila. Tujuannya yaitu untuk melengkapi kewajiban yang ditugaskan pada mata kuliah Pancasila. Yang kedua, memaparkan prinsip penerapan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan ilmu pengetahuan saat ini sudah berjalan sesuai dengan nilai Pancasila. Manfaatnya yaitu yang pertama, menjadi referensi bagi semua pihak dalam mencari tahu keterkaitan antara makna pada setiap bulir sila Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu sebagai sumber pengetahuan mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia. Materi selanjutnya dipersilakan. Terima kasih untuk bab 2, dasar hukum. Landasan hukum Pancasila sebagai landasan nilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan bahwa setiap ilmu yang berkembang di Indonesia harus sejalan dengan nilai Pancasila. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang terus muncul di Indonesia harus diselaraskan dan harus disaring sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak menimbulkan perspektif manusia yang keluar dari jalur Pancasila. Materi selanjutnya dipersilakan. Tinjauan empiris, perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, didirikan beberapa sarana pendidikan di Indonesia seperti LS, HBS, MULO, AMS. Namun, semua fasilitas pendidikan tersebut hanya bagi anak-anak Eropa. Kemudian, pada tahun 1900, didirikan Sekolah Bari Pribumi, HIS, Sekolah Desa, serta Sekolah Sekel. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi perubahan yang sangat pesat di antaranya, perubahan bahasa pengantar menjadi bahasa Indonesia, dan guru-guru pengajar yang merupakan guru Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan pendidikan di Indonesia, masih belum kondusif. Situasi yang masih berkonflik dan kekurangan tenaga pengajar serta sarana-prasarana menyebabkan masih asalnya penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pada masa Orde Lama, apabila ditinjau secara kuantitatif, sudah terjadi perkembangan yang signifikan, tetapi dari sisi kualitatif masih sangat kurang. Pendidikan masih dicampuri urusan politik dan kekuasaan, terlebih dalam pendidikan agama dan moral. Mulanya pada masa Orde Baru, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang disebabkan naiknya harga minyak bumi.
Namun, setelah terjadinya peristiwa mengundurkan dirinya Presiden Soeharto, semua kejayaan tersebut sirna. Kemudian pada masa reformasi, terjadi perubahan dari super sentralis menjadi super desentralis. Selain kurikulum, sekitar 80% urusan pendidikan dilimpahkan kepada pemerintah, kabupaten, atau kota. Namun, sayangnya, justru menimbulkan saat ini pendidikan di kota-kota sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Terlebih di sekolah-sekolah favorit yang biasanya berfasilitas lengkap, serta guru-guru profesional. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berlaku di pedesaan, yang mana masih kesulitan mendapat fasilitas yang lengkap, serta masih kekurangan tenaga pengajar ahli. Baik, selanjutnya ada masalah pendidikan di Indonesia. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa masalah pendidikan di Indonesia saat ini masih cukup banyak. Di sini saya akan merangkum menjadi 3 poin besar. Yang pertama ada kurangnya pendidikan dasar dari orang tua. Pendidikan dasar dari orang tua merupakan salah satu hal yang penting karena pada dasarnya pendidikan moral dasar serta tata krama merupakan hal yang harusnya menjadi kewajiban bagi orang tua. Tetapi orang tua saat ini banyak sekali yang masih abai akan hal tersebut dan menganggap hal tersebut sepele, sehingga tidak adanya landasan di diri setiap anak yang menyebabkan terjadinya peluang untuk bagi anak itu untuk menyimpang. Yang kemudian poin yang kedua ada pendidikan berkualitas yang belum merata. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa terjadi kesenjangan pendidikan di Indonesia terlebih antara pendidikan di desa dengan di perkotaan. Mungkin anak-anak di perkotaan saat ini sudah mendapatkan pendidikan yang cukup, pendidikan yang dengan sarana prasarana yang bagus, kemudian guru-guru yang sudah berkualitas, sudah PNS, tetapi masih banyak anak-anak di luaran sana di pelosok-pelosok negeri yang masih belum bisa mencicipi pendidikan yang baik. Masih banyak yang harus melewati rute-rute yang sulit untuk menuju ke sekolah, kemudian bangunan sekolah yang hampir roboh, dan juga guru-guru yang honorer dengan gaji yang masih sedikit. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu kerap bergonta-gantinya kurikulum. Hal ini bisa menjadi masalah bagi pendidikan karena dengan bergantinya kurikulum, maka tenaga pendidik itu akan lebih terfokus kepada penataan media pembelajaran dibandingkan dengan penyampaian materi kepada murid-murid, sehingga materi yang seharusnya sampai kepada murid-murid tidak akan sampai secara maksimal dan akan menjadi hambatan bagi pendidikan di Indonesia. Kemudian saya serahkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Poin tinjauan teoritis itu yang pertama, Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang berarti visi atau yang biasa disebut arah kehidupan, berbangsa, serta bernegara juga menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena di dalam tubuh Pancasila terkandung nilai-nilai penting yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia sehari-hari. Berikut merupakan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama Pancasila menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, mengajarkan toleransi antar umat beragama, dan mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara religius dan bukan ateis. Sila kedua, Pancasila menggambarkan bahwa di kehidupan bermasyarakat harus adil dan saling menghormati. Sila ketiga Pancasila menggambarkan setiap orang harus mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Sila keempat Pancasila menggambarkan bahwa setiap keputusan harus diambil dari musyawarah untuk mufakat. Sila kelima Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara adil yang tidak membedakan status sosial warganya. Dipersilakan kepada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah ada dari sila Pancasila. Yang pertama dari nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan terdapat pada sila pertama yang menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini merupakan salah satu dari 5 nilai yang termuat dalam Pancasila yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Implementasi nilai ketuhanan dalam bidang keilmuan antara lain saling menghormati antar agama, tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak merendahkan agama lain, hidup rukun dan melaksanakan ajaran sesuai dengan agama yang dianut. Nilai ketuhanan juga menggambarkan bahwa negara
Indonesia merupakan negara yang beragam. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang menggambarkan bahwa kita tidak boleh membedakan ras, suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia karena kita tetap satu. Karena kita satu Indonesia sesuai dengan semboyan kita, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga ada nilai persatuan. Meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam, namun nilai persatuan Pancasila memiliki makna yang suci dan merupakan bentuk persatuan. Sama seperti lambang sila ketiga, yaitu banyaknya akar pohon beringin. Masing-masing akar masih pada pohon yang sama. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tetap bersatu meski berbeda. Manusia diharuskan memiliki kesadaran saling menghormati dan menghargai sesama warga Indonesia, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang bersatu, mendahulukan persatuan dan kesatuan. Keamanan sebagai hal yang harus dijaga bersama. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus mampu dan mengabdi bila diperlukan untuk kepentingan negara dan bangsa. Kita tidak boleh lupa bahwa kita harus memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan mengharumkan nama negeri kita, Indonesia. Baik, hasil pembahasan nilai kerakyatan artinya menetapkan kedaulatan rakyat sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia. Nilai keadilan, keseimbangan, serta keadilan di dalam hubungan antar manusia, juga manusia dengan penciptanya yang harus saling berkesinambungan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan. Pada dasarnya, kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi acuan bagi upaya umat manusia untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta, serta pengembangan dan pelestarian hasil yang dicapai umat manusia untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila dapat diartikan sebagai dasar ideologi nasional yang diharapkan menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, yaitu sebagai bagian dari tata perilaku serta tindakan setiap warga Indonesia. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekarang kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, izin bertanya, moderator. Silakan. Ya, dipersilakan. Ya, jadi sebelumnya saya dari kelompok 3 dengan nama Muhammad Rani Ferdiansah dengan NIM 2150 30 107 14 kali 01. Saya ingin bertanya, menurut rekan-rekan kelompok 1, apakah pendidikan Indonesia harus mengubah kiblat pendidikannya? Karena yang saya ketahui masih ada beberapa sistem pendidikan di Indonesia itu masih mengacu sejak zaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi atas pertanyaannya. Saya simpan dulu pertanyaannya. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Saya Fidila Ilma Hernisa. Izin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana sih cara yang bisa dilakukan agar anak-anak yang kurang pada pendidikan nilai dasar, terlebih nilai moral, yang terdapat dari orang tua, dapat terbentuk kembali nilainya tersebut? Karena nyatanya ketika hal tersebut sudah terlambat, akan sangat sulit mengembangkan nilai Pancasila di dalam diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fidela yang telah memberikan pertanyaannya. Sebelumnya kami memohon waktu sebentar untuk mendiskusikan ini dengan anggota kelompok. Terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Renaldi ya. Izin menjawab. Jadi kita itu harus mengubah sistem dengan kita, karena kita harus semakin berkembang dan maju setiap tahunnya seperti negara-negara di Asia dan Eropa lainnya. Sebagaimana kita tahu, pendidikan Indonesia selalu tertinggal dan di bawah untuk perankingan masalah pendidikan di dunia. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Ya mungkin di sini saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi memang untuk pertanyaannya tadi tuh apa sih? Nah, kiblat pendidikan ya. Kiblat pendidikan di Indonesia itu memang saat ini kan masih kurang. Jadi apa salahnya gitu untuk kita melihat ke negara-negara maju yang sudah lebih baik. Sebenarnya bisa sih diterapkan di Indonesia, tapi harus dilihat lagi dengan keadaan yang ada di Indonesia seperti tenaga pengajarnya, kemudian anak-anaknya dan kulturnya harus disesuaikan lagi. Jadi tidak semua hal yang ada di negara lain tuh bisa masuk ke Indonesia. Kemudian saat ini Indonesia juga sedang dalam masa apa ya? Mungkin kalau di sekolah-sekolah tuh sudah mulai diterapkan sistem SKS yang mungkin ini juga mencontoh dari negara lain. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah perlu untuk berkiblat kepada pendidikan di negara lain, itu jawabannya mungkin perlu, tapi tetap harus disesuaikan kepada kondisi yang ada di Indonesianya. Demikian, bagaimana Saudara Renaldi? Ya, saya kira cukup menjawab. Terima kasih rekan-rekan kelompok 1. Baik, saya juga di sini akan langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Fidela. Tadi pertanyaannya bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki moral yang terbentuk ya, moral yang terbentuk. Karena nyatanya sudah terlambat dan sulit untuk mengembangkan nilai Pancasila di dalam diri. Nah, ini kalau menurut kelompok kami, cara untuk melakukannya ya karena tidak ada kata terlambat sih sesungguhnya untuk belajar, tetapi bisa dengan cara mengajarkan pendidikan kewarganegaraan. Itu kan salah satu bentuk pengembangan moral bagi anak-anak ya. Kemudian bisa juga dari penerapan sehari-hari itu kan diajarkan gitu di sekolah-sekolah. Itu merupakan salah satu pengembangan dari nilai-nilai moral gitu. Kalau udah terlambat, misalkan ada penyimpangan, itu bisa ditegur atau misalnya apa ya istilahnya, kayak dikasih pemahaman sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya ada anak yang menyimpang karena dia tidak tahu. Itu kan dasarnya karena dia tidak tahu karena belum ada yang memberitahukan kepada anak tersebut. Jadi bisa dengan apa sih? Sambil berjalan gitu diberitahukan kalau ini tuh salah, yang seharusnya seperti ini gitu. Kepada rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin itu cukup menjawab untuk Saudara Fidelia. Gimana? Sudah cukup menjawab apa atau belum? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Kelompok 1. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila pertanyaan atau jawaban dari kelompok kami kurang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.